Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan nih, nama aku Aprilia Dasuti dari jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi UNES. Nah, teman-teman, jadi di sini aku mau bahas salah satu materi yang ada di semester 2, tentu aja di perkuliahan ya. Nah, yaitu tentang perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu apa sih? Nah, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat atau perubahan yang terjadi di struktur dan fungsi masyarakat di mana mempengaruhi sistem eh, nilai, sistem sosial, sistem perilaku, sikap baik individu maupun kelompok nih. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu tentang teori Robert H. Lower. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu definisi dari salah satu ahli nih. Namanya McKeever. Nah, menurut McKeever ini, jadi perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial eh, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Itu nih. Lanjut aja nih kita ke teorinya. Teori Robert H. Lower. Jadi menurut beliau ini ada dua teori utama. Nah, teorinya apa aja nih? Jadi, untuk teori yang pertama adalah teori siklus dan teori yang kedua adalah teori perkembangan linear. Nah, kita bakal jelasin dulu yang pertama, teori siklus. Teori siklus itu apa sih? Jadi, teman-teman, teori siklus adalah perubahan yang berulang-ulang menyerupai spiral. Oke, jadi menurut teori spiral ini, perubahan yang terjadi sekarang, apa yang terjadi sekarang itu memiliki atau pada dasarnya itu memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya gitu. Nah, nah, jadi polanya itu seperti ini teman-teman. Ya, polanya seperti ini. Nah, jadi menurut pola spiral ini, tidak ada batasan antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern. Jadi seperti contohnya ini teman-teman, yang paling mudah nih, mode pakaian. Kita kan tahu nih, sekarang itu yang viral adalah mode pakaian kayak yang overall, yang baju kodo, atau yang celana kulot. Pada tahun 2020 atau 2019 ini tuh viral gitu loh. Nah, tapi dahulu juga mode ini tuh sempat viral gitu. Jadi kayak perubahannya tuh berulang gitu, sama memiliki kemiripan gitu loh. Nah, lanjut untuk teori perkembangan linear. Jadi teori perkembangan linear itu apa? Nah, teori perkembangan linear yaitu perubahan yang berkembang menuju suatu titik tertentu. Seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. Jadi sebelum itu kita kasih tahu dulu polanya. Ini polanya. Yang ini siklus. Yang ini yang bawah ini adalah perkembangan linear. Nah, jadi di sini perubahan sosial menurut pola linear masyarakat itu berkembang dari semula primitif, tradisional, dan menjadi modern. Itu. Jadi ada tahapan-tahapan gitu. Dan teman-teman, di teori perkembangan linear ini ada dua teori lagi bercabang nih teman-teman. Nah, jadi teori perkembangan linear terbagi atas dua teori evolusi dan teori revolusioner. Teori revolusi maksudnya. Nah, jadi menurut
penganut teori evolusi berpandangan bahwa masyarakat itu secara bertahap berkembang dari primitif, tradisional menuju masyarakat modern yang kompleks dan maju. Nah, menurut penganut teori revolusi berpandangan bahwa masyarakat secara linear berubah secara linear namun bersifat revolusioner. Nah, jadi teori evolusi dan revolusi itu bedanya adalah di waktu gitu loh. Kalau yang evolusi itu lebih lambat, jadi perubahannya bertahap dari primitif, tradisional ke modern. Nah, kalau misalnya teori yang kedua yang revolusi itu secara linear juga, jadi bertahap juga, tapi waktunya itu lebih cepat gitu, secara revolusioner gitu. Nah, salah satu contohnya itu untuk yang revolusioner ya teman-teman, itu misalnya masyarakat itu berubah secara linear, ya kan? Karena masyarakat itu memang pasti selalu berubah gitu. Nah, namun sifatnya itu revolusioner. Semula masyarakat itu bercorak feodal, kemudian berubah secara revolusioner menjadi masyarakat kapitalis. Kemudian untuk pencapaian yang tertingginya itu ada menjadi masyarakat sosialis. Seperti itu, teman-teman. Nah, cukup itu aja ya dari aku. Tadi kita udah jelasin tentang teori Robert. Nah, untuk kesimpulannya aja, poin-poin pentingnya intinya dari Robert ini, teori itu terbagi ada yang teori siklus, kemudian ada teori perkembangan linear. Nah, di perkembangan linear ini juga terbagi atas dua, ada teori evolusi dan teori revolusi. Oke teman-teman, cuma itu yang bisa April jelasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.